Hey guys, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Saidul Aska. Saya adalah mahasiswa berprestasi jurusan D3 Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN. Karena saya adalah mahasiswa berprestasi, jadi hari ini saya bakal ngajarin kalian tentang rekonsiliasi bank. Nah, dalam video ini saya bakalan ngasih tahu apa sih itu rekonsiliasi bank, apa pengertiannya, dan kenapa rekonsiliasi bank itu penting. Terus cara ngerjain rekonsiliasi bank itu gimana? Dan terakhir, apakah perlu dilakukan penjunalan atau tidak? Jadi langsung saja, rekonsiliasi bank adalah suatu prosedur pengendalian terhadap kas di bank dengan membandingkan catatan di bank dan catatan buku perusahaan. Ingat, catatan tersebut hanya terkait kas yang di bank saja. Jika perbedaan dihasilkan dari transaksi yang belum dicatat bank, maka catatan perusahaan dianggap benar. Sebaliknya, jika perbedaan dihasilkan dari kesalahan dalam catatan perusahaan dan catatan bank, maka diperlukan penyesuaian. Mengapa perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi bank? Karena setiap akhir bulan, bank mengirimkan laporan berupa rekening koran pada nasabahnya, sehingga nasabah dapat membandingkan dengan catatan perusahaan, apakah terdapat perbedaan dengan rekening koran bulan tersebut. Lalu perusahaan bisa menentukan saldo kas yang seharusnya ditampilkan di laporan keuangan dan mendeteksi adanya penyalahgunaan kas di bank. Terus penyebab rekonsiliasi bank itu apa? Pada umumnya ada 5. Pertama adalah kredit bank. Ini adalah penagihan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah sampai penerimaan rekening koran. Contohnya kayak penagihan wesel untuk nasabah pada rekening giro yang berbunga. Yang kedua adalah setoran dalam perjalanan atau sering dikenal dengan deposit in transit, yaitu setoran kas akhir bulan yang sudah dicatat dalam buku perusahaan untuk bulan tersebut, tetapi diterima dan dicatat oleh bank untuk bulan selanjutnya. Yang ketiga ada beban-beban bank yang dicatat oleh bank terhadap saldo nasabah untuk biaya seperti biaya pelayanan bank, penulisan cek, cek kosong, atau non-sufficient fund, dan lain-lain. Nasabah tidak sadar akan beban ini sampai penerima rekening koran. Keempat adalah kesalahan pihak bank ataupun pihak nasabah yang mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo buku nasabah. Dan terakhir adalah cek-cek yang masih beredar, yaitu cek yang ditulis oleh penyetor yang sudah dicatat ketika diterbitkan, tetapi belum dicatat ataupun dikelirkan oleh bank sampai pada bulan berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian membuat rekonsiliasi bank. Pada rekonsiliasi bank terdapat 2 bagian, pertama bagian saldo per rekening koran, dan kedua adalah bagian buku saldo. Pada bagian saldo per rekening koran, jika ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan, maka itu wajib ditambahkan. Yang kedua, penambahan jika ada kas yang belum disetorkan, lalu dikurangi cek-cek yang beredar, dan terakhir menentukan kesalahan dan disesuaikan apabila kesalahan tersebut menyebabkan saldo kas harus ditambah atau dikurangi. Pada bagian kedua, atau saldo menurut buku, hal yang harus ditambahkan adalah kredit bank dan penagihan yang belum dicatat di buku, dan penambahan atas kesalahan penulisan, lalu dikurangi beban bank yang belum dicatat, dan kesalahan pencatatan bank termasuk cek kosong atau non-sufficient fund. Ketika sudah mendapatkan saldo yang benar dari kedua bagian tersebut, lalu kita lihat apakah saldonya sudah sama antara keduanya atau sering disebut dengan balance. Dari rekonsiliasi yang sudah kita buat, maka harus ada jurnal penyesuaiannya. Tetapi perlu diingat bahwa jurnal ini hanya perlu dicatat atas kesalahan pada pencatatan di buku perusahaan saja, maka pada umumnya ada 4 jurnal harus dicatat. Pertama adalah mendebit cash terhadap interest revenue. Jurnal ini untuk mencatat pendapatan bunga yang sudah ditagih oleh bank. Yang kedua adalah mendebit miscellaneous expense terhadap cash. Ini adalah jurnal untuk mencatat beban-beban yang diperoleh dari aktivitas bank. Jurnal selanjutnya adalah mendebit account receivable terhadap cash. Ini adalah jurnal untuk memunculkan kembali piutang karena cek yang digunakan oleh customer untuk membayar piutang kita ditolak oleh bank karena merupakan cek kosong. Dan yang terakhir adalah untuk mencatat kesalahan penulisan. Jurnal ini dapat dibolak-balik tergantung dengan kesalahan yang terjadi. Jika cek yang dicatat terlalu besar jumlahnya dan jumlah sebenarnya, maka kita harus mendebit cash pada account payable. Dan jika sebaliknya, maka mendebit account payable pada cash. Jadi itu aja sih sebenarnya hal-hal mengenai materi rekonsiliasi bank. Gampang banget ya? Tapi sebelum saya menutup video ini, saya mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen tercinta, Pak Muhammad Arrestia Darmawan, yang udah mau ngajarin saya selama 1 semester ini. Orangnya yang mana nih? Nah ini nih yang paling ganteng satu nih. Kesan pertama buat Pak Hares itu wow banget. Soalnya pas baru pertemuan pertama, beliau udah ngehafal nama plus muka anak-anak sekelas. Dibandingkan kami para mahasiswa, boro-boro hafal nama, mukanya masih asing. Terus dia juga friendly banget, jadi kalau kami merasa bingung dengan materi yang diajarin,
kami pasti nggak bakalan segan-segan buat nanyain langsung Pak Ares. Dan terakhir, kelas Pak Ares itu nggak bosenin, karena setiap saya belajar nggak pernah saya merasakan tiba-tiba itu waktunya udah habis aja, sampai muncul suara-suara bilang, wah nggak kerasa ya. Dan terakhir, sukses buat Pak Ares sama pendidikannya, doain kami yang masih teramang ambing supaya bisa lulus dan nyusulin Bapak. BTW, muka saya nih, ini orang yang paling sukses di stan nih, amin. Thanks for watching, hit the like button if you love the video, if you don't, you know what to do, subscribe, it's been nice, see you next time.